Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang Allah muliakan, para pecinta ilmu tauhid, para pecinta Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang benar, keyakinan yang benar, serta terhindar dari kesyirikan, terhindar dari pengetahuan kita dan persepsi kita yang salah tentang Allah Subhanahu wa taala dan keimanan-keimanan yang lainnya. Pada episode yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana kaitannya antara perbuatan Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan manusia, dan bagaimana bahwa semua perbuatan yang kita alami di alam raya ini adalah merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di mana ada peran manusia di situ? Di mana ada peran perbuatan manusia di situ? Sehingga di peran inilah kemudian ada letaknya taklid syar'i. Tidak mungkin kalau perbuatan kita semuanya ini kemudian diciptakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertanyaan yang lalu tidak mungkin kita disuruh baik, disuruh buruk, disuruh melakukan sesuatu, dilarang melakukan sesuatu kalau semua perbuatan kita ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hubungannya seperti apa antara kudrah ilahiyah dan kudrah insaniyah, yang di mana letak taklid syar'inya sudah kita jelaskan pada episode yang lalu, dan kita akan tambah kembali penjelasan hal tersebut pada episode kali ini. Kita akan masuk kembali kepada pembahasan yang lalu terkait dengan masalah kudrah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kudrah manusia atau kemampuan manusia untuk melakukan sesuatu adalah disebut dengan kasb, usaha atau kita sebutnya ikhtiar. Kita memilih untuk melakukan A atau B, dan di situ letak adanya perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, dan di situ adanya pahala dan adanya siksa atau ada sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, penjelasan di sini adalah walaysa lil qudratil haditsah ta'thirun, dan kudrah yang baru tidak memiliki pengaruh apapun. Kudrah yang baru itu maksudnya adalah kudrah kemampuan yang muncul dari makhluk yang baru seperti kita ini. Karena manusia ini adalah baharu, maka kudrah kemampuan dalam melakukan sesuatu pun adalah baharu. Nah, disebutkan di sini disebutkan tidak memiliki taksir, tidak memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan apa yang ada di hadapan kita sebagai akibat perbuatan. Wa innama laha mujarrad muqaranah. Nah, ini penjelasannya. Jadi perbuatan kita ketika kita belajar dengan baik, kemudian ingin pintar, itu perbuatan kita tidak menentukan kita pintar. Sebab buktinya banyak yang belajar sungguh-sungguh tapi tidak pintar-pintar. Nah, berarti belajar yang sungguh-sungguh ini tidak menciptakan pintar, tidak menjadikan seorang pintar, karena di situ ada kudrah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita pintar. Lalu usaha kita di mana? Disebutkan muqaranah atau muqarinah. Usaha kita ini merupakan penyerta dari kudrah Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan pada kita. Demikian penjelasannya, dan kita lanjut seperti ini. Fallahu ta'ala yakhluqul fi'la indaha la biha. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan perbuatan, ya kan? Indaha. Ketika perbuatan itu terjadi, la biha. Bukan karena perbuatan itu. Jadi seperti di episode lalu sudah dijelaskan, ketika kita belajar, kemudian kita di ujung belajar itu Allah menciptakan pintar. Nah, pintar itu adalah diciptakan, ya kan, indaha, berbarengan dengan usaha kita, gitu kan. La biha, bukan karena akibat dari usaha kita, tapi itu adalah kudrah Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan kepada kita pada saat kita belajar. Karena ada kudrah lain yang kemudian yang kemudian Allah tentukan bahwa setelah belajar pun tetap tidak pintar, begitu. Menjelaskan bahwa pintar ini tidak menjadikan sebab atau tidak menciptakan atau bahwa kerja keras belajar ini tidak menciptakan pintar, tetapi pintar itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakannya indaha la biha, bukan karena usaha kerja keras. Contohnya di sini adalah kal ihraq inda mumasatin naril hatab. Seperti terjadinya terbakar pada saat sesuatu menyentuh api. Jadi kemarin sudah dijelaskan bahwa ketika kayu bakar, kayu kering menyentuh api,
kayu itu terbakar bukan karena api itu memiliki kekuatan terbakar, tetapi karena Allah menciptakan kejadian terbakarnya kayu itu pada saat terjadi persentuhan antara api dengan kayu bakar yang kering, maka dia terbakar. Terbakarnya kayu ini bukan karena api, tetapi karena kudrah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikannya terbakar pada saat terjadi interaksi antara kayu bakar dengan api itu. Kemudian famin haitsu innahu khalaqalana mailan ila syai'i wa qasdan ilaihi wa khalaqalana qudratan musahibah li khalqihi ta'ala dzalika alladzi qasadnahu nusiba ilaina dzalikal fi'lu wa talabna bihi. Jadi menurut penjelasan ini adalah bahwa ketika dari sisi bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kecenderungan kita atau keinginan kita untuk menginginkan sesuatu, wa khalaqana qadrahu musahibatan li khalqihi ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyertakan kudratnya pada keinginan kita. Terjadi seperti orang yang belajar ingin pintar. Tadi penjelasannya nusiba ilaina dzalikal fi'l wa tulibna bina. Inilah yang kemudian dinisbahkan kepada kita dan kita wajib melakukannya, gitu. Kemudian idh huwa fi dhahiril hal yatara'a annahu fi'lun lil 'abdi. Karena secara lahiriah seolah-olah pintar itu adalah merupakan hasil dari idh huwa fi dhahiril hali yatara'a annahu fi'lun lil 'abdi. Sepintas bahwa orang yang pintar itu seolah-olah adalah merupakan perbuatan dari orang yang melakukannya dengan belajar, gitu kan. Sebenarnya seperti itu sepintas, lahiriahnya seperti itu. Wa idza nuzira ila dalilit tauhid. Nah, ini yang paling penting. Kalau kita melihat dari kacamata tauhid, ya kan? Qutya atau qata an-nadhir, bahwa jelaslah yang memperhatikan dengan baik bi anal fi'la laisa makhluqan illa Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwa perbuatan tersebut tidak ada yang menciptakannya kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa illa lazima syarika lahu ta'ala dzalik. Jadi kalau kita meyakini bahwa pintar itu merupakan ciptaan dari kerja keras, maka kita sudah meyakini bahwa ada pencipta lain dari dari peristiwa itu kemudian membuat dia pintar, padahal dalam kudrahnya Allah Subhanahu wa taala Allah yang menciptakan dia pintar pada saat berbarengan dengan kerja kerasnya tersebut, gitu. Nah, oleh sebab itu dijelaskan lagi fa'ulima anna hadha ta'alluq ibaratun an muqaranatil qadratil haitha min ghairi ta'tsirin. Dengan penjelasan tadi bahwa kita memahami bahwa adanya kebersamaan antara al-qudrah al-haditsah, qudrah atau kemampuan upaya yang baharu yang dilakukan oleh manusia min ghairi ta'tsir. Tetapi kudrah manusia ini tidak memiliki pengaruh langsung pada akibat yang dimunculkan. Wa bihasbihi tudaful af'al lil 'abdi. Maka dengan demikian disitulah dinisbahkannya perbuatan hamba. Jadi pada saat proses itulah yang kemudian dinisbahkan perbuatan hamba dan disitulah ada taklif. Kaqouli ta'ala, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, laha ma kasabatu 'alaiha maktasabat. Jadi apapun yang dikerjakan oleh manusia, baik dapat pahala dan dapat kebaikan, buruk maka dia dapat siksa dan dapat keburukan. Kemudian wa yatarattabu thawab wal iqab. Oleh sebab itu pada garis itulah adanya pahala dan siksa. Pahala bagi yang berbuat baik dan tentu sanksi, dosa dan siksaan bagi yang berbuat sebaliknya. Bimahdil fadli awil adli, gitu kan, dengan hanya semata-mata karunia dan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala, wa yusammal 'abdu hina idzin mukhtaran. Maka dari sisi ini seorang hamba terlihat dia memiliki kebebasan untuk melakukan baik atau buruk pada titik itu sampai kemudian Allah menciptakan akibat atau sesuatu dari hasil perbuatannya tersebut. Nah, ini adalah penjelasan tambahan. Wa inda khalqillahi ta'ala al-fi'la fil 'abdi bila qudrah, ya kan? Dan adapun ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan perbuatan dari manusia tanpa ada kemampuan manusia yang menyertainya,
yusama majburan. Maka seorang hamba ini ada dalam situasi keterpaksaan. Wa mutarran wa qad tafaddalallahu alaika min fi hadhihi al-halah. Maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dari kita bi isqatit taklif, dengan menghilangkan taklif. Ada beberapa hal dalam kondisi yang kita tidak bisa melakukannya. Misalnya ketika kita tidur kemudian dengar waktu sholat dan tidak sholat, kita tidak ditaklif karena tidak ada kemampuan kita untuk melakukan dan memilih antara melakukan dan tidak melakukan. Maka kita tidak dikenakan taklif, tidak terkena dosa apapun karena kita tidak melakukan sholat, karena kita tidak memiliki kemampuan untuk memilih dan di situ tidak ada taklif. Demikian pula ketika orang gila, karena dia tidak bisa memilih untuk melakukan A dan B, dia juga tidak bisa ditaklif. Dan Allah membebaskannya dari kita. Sedangkan pada saat kita mukhtaran, kita memiliki alternatif, memiliki kemampuan untuk memilih melakukan A dan B sebelum Allah menciptakan hasilnya, maka disitulah letaknya ada perintah, larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keimanan yang istiqamah kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.